Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah legenda asal-usul Gunung Bromo dan juga terkait misteri serta mitos-mitos yang ada di Gunung Bromo. Bagaimana kisah legenda Gunung Bromo ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Bromo atau dalam bahasa Tengger dieja Brahma, juga disebut kaldera Tengger, merupakan sebuah gunung berapi aktif yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut dan berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan juga Kabupaten Malang. Gunung Bromo terkenal sebagai objek wisata utama di Jawa Timur. Sebagai sebuah objek wisata, Gunung Bromo menjadi menarik karena statusnya sebagai gunung berapi yang masih aktif. Gunung Bromo termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Gunung Bromo tergolong gunung yang masih aktif dengan aktivitas letusan 30 tahun sekali sejak abad ke-20. Dahulu, gunung ini konon terbentuk dari letusan Gunung Tengger. Adapun Gunung Tengger sendiri merupakan gunung dengan ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Gunung tersebut menjadi gunung tertinggi dan juga terbesar pada waktu itu. Gunung Tengger kemudian meletus dan menciptakan kaldera dengan diameter lebih dari 8 km. Meletusnya Gunung Tengger juga memunculkan 4 gunung baru, yaitu Gunung Watangan, Gunung Kursi, Gunung Batok, dan juga Gunung Bromo. Adapun Gunung Bromo memiliki ketinggian 2329 meter di atas permukaan laut dan berada di 4 wilayah sekaligus, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, Lumajang di Provinsi Jawa Timur. Adapun asal nama Gunung Bromo adalah berasal dari kepercayaan warga umat Hindu di sekitar Bromo. Masyarakat percaya bahwa Gunung Bromo meninggalkan jejak Dewa Brahma. Selain itu, mereka percaya bahwa Gunung Bromo adalah tempat bersemayamnya dewa yang melindungi mereka, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, ketika kerajaan Majapahit mengalami serangan dari berbagai daerah, sehingga penduduk pribumi kerajaan Majapahit melarikan diri untuk mencari tempat tinggal baru demi keselamatan hidup mereka. Dan pada akhirnya mereka terpisah menjadi 2 bagian, yaitu pertama menuju kawasan Gunung Bromo dan yang kedua menuju Pulau Bali. Karena berasal dari lokasi yang sama, sehingga kedua tempat ini sampai sekarang mempunyai kesamaan, yaitu mengenai budaya, agama, adat istiadat, yaitu menganut kepercayaan agama Hindu. Masyarakat suku Tengger sendiri yang ada di kawasan Gunung Bromo berasal dari legenda Roro Anteng dan juga Joko Seger, yang diyakini sebagai asal-usul nama Tengger itu sendiri. Teng merupakan akhiran dari nama Roro Anteng dan Ger merupakan akhiran dari nama Joko Seger. Adapun Gunung Bromo sendiri dipercaya sebagai gunung suci. Mereka menyebutnya sebagai Gunung Brahma. Orang Jawa kemudian menyebutnya dengan nama Gunung Bromo.
terdapat suku asli dari daerah tersebut, yaitu suku Tengger. Suku Tengger diambil dari nama Roro Anteng dan juga Joko Seger yang berhasil menikah setelah Roro Anteng menggagalkan usaha pria lain yang ingin menikahinya, yaitu Kiai Bimo. Roro Anteng dipercaya sebagai keturunan kerajaan Majapahit dan juga titisan dewa yang memiliki paras yang sangat cantik. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di area pertapaan seorang Brahman, lahirlah seorang bayi laki-laki yang tangisannya sangat keras dan juga memiliki fisik yang kuat, sehingga kemudian ia diberi nama Joko Seger. Di sisi lain, tepatnya di area Gunung Pananjakan, lahirlah bayi perempuan dengan paras yang cantik jelita. Ia kemudian dikenal sebagai titisan dewi. Kelahirannya berbeda dari bayi pada umumnya, tanpa tangisan dan begitu tenang, sehingga kemudian ia diberi nama Roro Anteng. Beberapa tahun kemudian, setelah mereka menginjak dewasa, banyak orang melamar Roro Anteng, tetapi ditolaknya karena ia telah terpikat dengan Joko Seger. Pada suatu waktu, Roro Anteng dilamar oleh seorang Kiai Bimo. Kiai Bimo yang sakti dan terkenal akan kejahatannya. Karena kelembutan hatinya, Roro Anteng tidak tega untuk menolak begitu saja, sehingga ia membuat rencana untuk menggagalkan lamaran Kiai Bimo. Roro Anteng meminta Kiai Bimo untuk membuat lautan selama sehari semalam. Kemudian dibuatlah lautan dari batok kelapa. Hanya berbekalkan alat pemukul saja, lautan tersebut sudah hampir jadi. Namun, karena kekhawatiran Roro Anteng jika Kiai Bimo berhasil membuat lautan tersebut, ia pun akhirnya merencanakan hal lain. Di malam hari, Roro Anteng menumbuk padi yang membuat ayam-ayam berkokok. Mendengar kokokan ayam, Kiai Bimo akhirnya merasa marah. Ia merasa kesal akan kegagalannya. Akibat emosinya tersebut, tempurung yang digunakan untuk mengeruk pasir dilemparkan dan jadilah sebuah gunung, yaitu Gunung Batok. Lalu di wilayah Gunung Bromo terbentuklah lautan pasir. Dengan kegagalan Kiai Bimo membuat lautan di tengah-tengah Gunung Bromo, bersukacitalah hati Roro Anteng. Ia kemudian melanjutkan hubungannya dengan sang kekasih, yaitu Joko Seger. Di kemudian hari, Roro Anteng dan Joko Seger menjadi pasangan suami istri yang sangat bahagia. Karena keduanya saling mengasihi dan juga mencintai. Pasangan Roro Anteng dan Joko Seger membangun pemukiman dan kemudian memerintah di kawasan Tengger dengan sebutan Purbo Wisesa Mangkurat ing Tengger. Maksudnya penguasa Tengger yang budiman. Nama Tengger sendiri diambil dari akhir suku kata nama Roro Anteng dan juga Joko Seger. Kata Tengger berarti juga tenggering budi luhur atau pengenalan moral tinggi, simbol perdamaian abadi. Dari waktu ke waktu, masyarakat Tengger hidup makmur dan juga damai. Namun, sang penguasa tidaklah merasa bahagia karena setelah beberapa lama pasangan Roro Anteng dan Joko Tengger berumah tangga, belum juga dikaruniai keturunan. Kemudian diputuskanlah untuk naik ke puncak Gunung Bromo. Mereka kemudian bersemedi dengan penuh kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa agar dikaruniai keturunan. Di tengah pertapaan atau persemedian tersebut, tiba-tiba ada suara gaib yang mengatakan bahwa semedi mereka akan terkabul. Namun dengan syarat bila telah mendapatkan keturunan.
anak yang paling bungsu harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Pasangan Roro Anteng dan Joko Seger kemudian menyanggupi persyaratan tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, perlahan tapi pasti, akhirnya mereka memiliki 25 orang putra dan putri. Adapun anak terakhirnya yaitu bernama Joko Kusuma. Joko Kusuma yang sangat tampan dan juga cerdas. Namun, naluri orang tua tetaplah tidak tega bila kehilangan putra-putrinya. Pendek kata, pasangan Roro Anteng dan Joko Seger kemudian ingkar janji. Dewa pun menjadi marah dengan mengancam akan menimpakan malapetaka. Kemudian terjadilah prahara. Keadaan menjadi gelap gulita, kawah Gunung Bromo menyemburkan api. Di suatu malam, ia bermimpi dan mendapatkan titah untuk mengorbankan anak bungsu dari Joko Seger agar tidak terbawa sial, sebagaimana perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Akhirnya, dengan berat hati, Joko Seger dan juga Roro Anteng menuruti perintah tersebut. Anak bungsunya yang bernama Joko Kusumo mereka antar ke kawah Gunung Bromo dengan diiringi banyak orang. Joko Kusuma, anak bungsunya, kemudian lenyap dari pandangan dan terjilat api dan masuk ke kawah Bromo. Bersamaan dengan hilangnya Joko Kusumo, terdengarlah suara gaib. Saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tua kita dan Sang Hyang Widi menyelamatkan kalian semua. Hiduplah damai dan tentram, sembahlah Sang Hyang Widi. Aku ingatkan agar kalian setiap bulan Kasada pada hari ke-14 untuk mengadakan sesaji yang berupa hasil bumi dan dipersembahkan kepada Sang Hyang Widi di atas kawah Gunung Bromo. Demikian ujar suara gaib tersebut. Berdasarkan kisah legenda tersebut, oleh sebab itu setiap tahunnya kini masyarakat suku Tengger selalu melaksanakan upacara Kasada dengan membawa sesaji berupa hasil panen untuk dilarungkan tepat pada tengah malam tanggal 14 bulan Kasada. Selain melarungkan sesaji, masyarakat Tengger juga menghaturkan sesaji di 25 petilasan anak-anak Joko Seger dan juga Roro Anteng yang tersebar di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, itulah sejarah asal-usul atau legenda awal mula Gunung Bromo, legenda suku Tengger dan kaitannya dengan upacara Kasada. Orang Tengger percaya bahwa kesejahteraan dan karakter mereka merupakan turunan dari leluhurnya, yaitu Joko Seger dan juga Roro Anteng. Di sisi lain, hingga saat ini ada sejumlah larangan yang harus diikuti oleh para pengunjung Gunung Bromo. Adapun larangan tersebut diantaranya: dilarang melangkahi pawon. Menurut kepercayaan masyarakat Tengger, seseorang dilarang melangkahi pawon. Pawon sendiri merupakan alat untuk memasak dalam budaya suku Tengger. Jika seseorang melangkahi pawon, dia diyakini akan kehilangan jodohnya atau jodohnya akan direbut oleh orang lain. Kemudian, larangan yaitu dilarang membawa pulang batu bata dari Gunung Bromo. Larangan ini juga patut diketahui karena jika tidak, itu bisa berakibat buruk pada diri para pengunjung. Ketika kita berwisata ke Gunung Bromo, janganlah coba-coba membawa pulang batu bata dari tempat tersebut. Jika dilakukan, maka penghuni Gunung Bromo diyakini akan marah dan dapat membawa nasib buruk.
Kemudian, larangan kencing menghadap Gunung Bromo. Meski terdengar absurd, kita tidak boleh membuang air menghadap ke arah Gunung Bromo. Hal ini dipercaya akan membawa nasib buruk bagi para pelakunya, karena aktivitas itu dinilai melecehkan penghuni Gunung Bromo. Lalu, dilarang bertindak atau berkata kotor saat memasuki pura yang ada di Gunung Bromo. Datang ke Gunung Bromo belum lengkap jika belum mampir ke Pura Luhur Poten. Tapi ingat, jika kita ingin berkunjung ke pura ini, dilarang keras untuk melakukan tindakan ataupun bertutur kata yang tidak pantas. Lalu, larangan bagi wanita yang sedang haid, dilarang untuk masuk ke pura. Selain tidak diperkenankan untuk bertindak, berbicara, atau berpikir hal yang tidak pantas di dalam pura, wanita yang sedang haid juga dilarang untuk masuk ke area suci tersebut. Jadi, jika kita atau Anda wanita yang sedang dalam kondisi haid, sebaiknya jangan memaksakan diri untuk masuk ke dalam pura. Itulah sejumlah larangan atau pantangan yang ada di Gunung Bromo. Selain itu, Gunung Bromo juga punya sejumlah misteri atau juga mitos yang sudah berkembang lama. Di antaranya adanya kerajaan gaib. Seperti gunung-gunung lainnya, Gunung Bromo juga dianggap menjadi area kerajaan gaib. Di sini dianggap sebagai sarang dewa-dewi ajaran Hindu seperti Dewa Brahma, Dewa Siwa, Wisnu, dan para punggawanya. Banyak orang mengalami fenomena aneh seperti diikuti seseorang, mendengar suara, melihat bayangan aneh, dan lain sebagainya. Hal ini banyak terjadi di Watu Kuto, sebuah daerah yang jarang terjamah di sekitar Bromo yang berisi bebatuan dan padas. Karena sebagian besar penghuninya berkumpul di sana, untuk itu pengunjung harus menjaga sopan santun. Bahkan ada cerita salah seorang pendaki perempuan yang kala itu melempar gitarnya di kawah karena kegirangan telah mencapai puncak. Alhasil, keesokan harinya dia menderita sakit yang aneh dan tidak bisa terdeteksi oleh dokter. Kata paranormal, penyakitnya disebabkan oleh gangguan penunggu Gunung Bromo. Akhirnya, dia pun meninggal sebelum meminta maaf ke Gunung Bromo. Lalu, ada juga misteri atau mitos terkait akar gaib. Menurut ahli metafisika yang mempelajari Gunung Bromo, di sana terdapat lilitan akar pohon gaib yang sangat mematikan. Konon katanya, akar ini memiliki energi negatif yang sangat kuat, yang membuat siapapun berhati kotor atau berniat jahat akan lenyap dari alam semesta saat menginjak akar tak terlihat tersebut. Hati yang kotor mengeluarkan energi negatif yang membuat ketidakseimbangan energi dengan alam gaib di sana, sehingga menghasilkan nasib sial. Sedangkan jika kita berhati bersih dan berlaku sopan, maka kita akan memancarkan energi positif yang memicu keseimbangan energi antar dimensi, sehingga terjadi keharmonisan antara makhluk lain yang tidak terlihat. Kemudian ada juga mitos terkait pasir hisap. Jika di hutan dan rawa biasanya terdapat lumpur hisap, di kawasan Gunung Bromo ternyata juga memiliki fenomena serupa berupa pasir hisap. Pasir hisap ini bisa menghisap semua benda, baik manusia ataupun hewan. Sekali terjebak, maka tidak akan lepas dari belenggunya, dan selanjutnya akan tenggelam sedikit demi sedikit hingga ke dalam. Belum diketahui dengan pasti letak pasir hisap tersebut. Hanya tetua adat suku Tengger yang mengetahuinya.
Untuk itu, pengunjung wajib berhati-hati dan jangan berjalan di padang pasir Bromo sendirian. Lalu, ada mitos atau misteri terkait bisikan pasir. Hamparan pasir yang luas membuat wisatawan dan orang yang melewatinya sering mengalami fenomena aneh. Salah satunya adalah bisikan pasir. Hembusan angin membuat pasir berterbangan dan bergesekan satu sama lain sehingga menghasilkan suara mendesis yang khas. Bahkan beberapa orang sering mendengar suara orang ramai seperti pasar di antara suara deburan pasir. Ada juga yang seperti dibisiki oleh seseorang dengan bahasa yang tidak dimengerti. Entah apa yang menyebabkan fenomena ini. Apakah karena penunggu gaib di sana ataukah hanya sekedar halusinasi belaka? Semua masih menjadi misteri. Dan yang terakhir adalah misteri mengenai keberadaan benda pusaka. Benda pusaka dipercaya telah banyak tersebar di sekitar Gunung Bromo yang dikubur oleh orang sakti pada zaman Kerajaan Majapahit. Sesepuh adat suku Tengger yang ada di Desa Ngadas membenarkan akan hal tersebut. Menurutnya, benda-benda pusaka tersebut diketahui oleh sebagian orang yang mendapatkan wangsit berupa bisikan gaib atau mimpi yang menyuruhnya ke lokasi tertentu. Benda pusaka tersebut bisa berupa keris, batu, dan benda pusaka lainnya yang kegunaan dan manfaatnya sudah diketahui oleh penerima wangsit. Itulah mitos dan sejumlah misteri yang ada di Gunung Bromo. Nah, seperti itu kisah legenda, asal-usul, misteri, dan juga mitos-mitos yang ada di Gunung Bromo. Benar atau tidaknya kisah ini kembali ke pemirsa semua. Yang jelas, Gunung Bromo kini merupakan objek wisata yang sangat populer di Jawa Timur dan juga Indonesia. Terima kasih sudah menyimak kisah Gunung Bromo ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak kisah legenda berbagai gunung lainnya yang ada di tanah Jawa maupun Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.